legenda Arsenal, Martin Keown, mengirimkan sebuah peringatan yang sangat keras kepada rival sekota mereka, Chelsea. Peringatan ini disampaikannya seiring dengan munculnya laporan bahwa The Blues tengah menunjukkan minat serius untuk merekrut Eden Nwaneri. Chelsea dilaporkan telah melakukan pendekatan awal untuk bisa memboyong Nwaneri ke Stamford Bridge, apalagi mengingat kontraknya di Arsenal hanya tersisa 1 tahun lagi. Situasi ini semakin memanas dengan munculnya kabar bahwa sang pemain tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depannya, karena adanya kekhawatiran terkait menit bermain yang akan ia dapatkan di tim utama musim depan. Namun, di tengah spekulasi tersebut, Martin Keown dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Chelsea pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil. Ia menegaskan bahwa Arsenal masih menjadi tempat terbaik bagi perkembangan Nwaneri, dan percaya bahwa sang pemain pada akhirnya akan tetap setia bertahan di Emirates Stadium. AC Milan dikabarkan sedang bergerak sangat aktif di bursa transfer musim panas kali ini, dalam upaya untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Fokus utama manajemen Rossoneri saat ini tertuju pada pencarian bek sayap baru yang memiliki kualitas tinggi dan mampu langsung memberikan dampak. Pergerakan cepat ini dinilai sebagai langkah krusial, mengingat Milan dipastikan akan kehilangan beberapa pemain penting di posisi tersebut. Salah satu yang paling menonjol adalah kepergian Kyle Walker, disusul dengan proses transfer Theo Hernandez ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Di tengah upaya mereka mencari pengganti yang sepadan, muncul sebuah peluang menarik yang cukup mengejutkan. AC Milan dikabarkan mendapat tawaran untuk merekrut Wilfried Singo, bek kanan asal Pantai Gading yang pernah bersinar bersama Torino, dan kini memperkuat AS Monaco. Kehadiran Singo dinilai sebagai opsi yang sangat potensial, mengingat ia sudah terbukti mampu tampil konsisten di Serie A, dan mengenal atmosfer kompetisi Italia dengan baik. Klub raksasa asal Turki, Galatasaray, masih menjadikan Victor Osimhen sebagai incaran utama mereka dalam jendela transfer musim panas ini. Manajemen klub terus melakukan berbagai upaya intensif untuk bisa memboyong striker asal Nigeria itu secara permanen dari Napoli. Bahkan menurut sejumlah laporan, Galatasaray telah berhasil mencapai kesepakatan personal dengan Osimhen terkait durasi kontrak serta nominal gaji yang akan diterimanya. Namun demikian, proses negosiasi dengan pihak Napoli hingga saat ini masih berjalan cukup alot dan belum menemukan titik terang. Menyadari bahwa kesepakatan dengan Napoli bisa saja gagal terwujud, Galatasaray tak tinggal diam. Mereka telah menyiapkan beberapa opsi alternatif sebagai langkah antisipasi. Nama pertama yang muncul sebagai pengganti potensial adalah Moiskin. Moiskin dinilai memiliki kualitas dan pengalaman yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi lini depan Galatasaray. Selain Kin, klub asal Istanbul tersebut juga memasukkan satu nama lagi dalam daftar incaran mereka, yaitu Randal Kolo Muani. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas ini, dengan menjadikan Alejandro Garnacho sebagai target utama dari Manchester United, alih-alih memburu Marcus Rashford seperti yang sebelumnya banyak diperkirakan. Keputusan ini disebut-sebut sebagai sebuah kejutan besar, dan berpotensi menjadi pukulan telak bagi Rashford, yang selama ini diketahui sangat mendambakan kesempatan untuk membela Barcelona. Ketertarikan Barcelona terhadap Garnacho dinilai lebih realistis dan logis, mengingat performa gemilang yang ditunjukkan pemain muda asal Argentina tersebut dalam beberapa musim terakhir. Selain menunjukkan perkembangan pesat di level klub, Garnacho juga mulai mencuri perhatian di tim nasional. Selain itu, dari sisi nilai pasar, Garnacho dianggap memiliki prospek yang lebih menjanjikan, dan nilai jual yang lebih tinggi dibanding Rashford untuk jangka panjang. Hal inilah yang membuat Barcelona lebih condong menjadikannya sebagai target prioritas dalam proyek pembaruan skuad mereka. Alvaro Carreras menjadi target Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini. Klub berjuluk Los Blancos itu berusaha merampungkan perekrutan bek asal Spanyol tersebut sebelum ajang Piala Dunia antar klub 2025 digelar. Namun, proses negosiasi dengan Benfica berjalan alot, membuat kesepakatan belum tercapai saat Madrid tampil di turnamen tersebut. Pada awalnya, Benfica bersikukuh hanya akan melepas Carreras jika ada klub yang bersedia menebus klausul rilisnya sebesar 50 juta euro. Setelah Benfica tersingkir dari Piala Dunia antar klub 2025, pembicaraan antara mereka dan Madrid kembali intensif. Menurut laporan Marca, sikap Benfica mulai melunak terkait transfer sang pemain. Kedua klub disebut telah mencapai kesepakatan soal nilai transfer. Kini, kepindahan bek sayap berusia 21 tahun itu ke Santiago Bernabeu tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Proses transfer diperkirakan akan berjalan lancar, karena Carreras juga telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Madrid. Seperti diketahui, pemain asal Spanyol ini memang jebolan dari Akademi Madrid. Inter Milan tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan, menjelang dimulainya musim kompetisi yang baru. Klub asal kota mode itu berupaya memperkuat skuad agar tetap kompetitif di berbagai ajang, baik domestik maupun Eropa. Salah satu nama yang mulai dikaitkan dengan Nerazzurri adalah Christopher Nkunku, penyerang serba bisa milik Chelsea. Kabar ketertarikan Inter terhadap Nkunku pertama kali diungkap oleh jurnalis ternama Italia, Gianluca Di Marzio. Menurutnya, Inter melihat potensi besar pada sosok Nkunku untuk memperkaya variasi pilihan di lini serang, mengingat kemampuannya bermain di berbagai posisi ofensif. Pemain asal Prancis itu dikenal memiliki kemampuan teknik tinggi, serta fleksibilitas dalam bermain. Fleksibilitas ini dinilai sangat sesuai dengan pendekatan taktik yang tengah dikembangkan oleh pelatih Inter, Christian Chivu, yang mengutamakan pergerakan dinamis dan pergantian posisi antar pemain. Manchester City
dikabarkan bersedia melepas Jack Grealish pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Inggris itu sudah tidak lagi menjadi bagian penting dalam rencana Pep Guardiola. Menurut laporan dari The Sun, City hanya mematok harga sekitar 40 juta pound sterling untuk Grealish, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan biaya transfernya 3 tahun lalu. Penurunan nilai ini membuat beberapa klub mulai menunjukkan minat. Meski penampilannya menurun, pesonanya di bursa transfer tetap kuat. Setidaknya ada 3 klub besar yang dikaitkan dengan ketertarikan terhadapnya. Dari Premier League, Tottenham Hotspur dan Newcastle United masuk dalam daftar peminat. Sementara itu, dari luar Inggris, Napoli dilaporkan tengah memantau situasi sang pemain, melihat adanya kesempatan merekrutnya dengan harga miring. Selain itu, mantan klubnya, Aston Villa, juga dikabarkan berminat membawanya kembali. Grealish berpeluang untuk pulang ke klub tempat ia berkembang. Kendati banyak klub tertarik, transfer ini diperkirakan tidak akan mudah. Salah satu hambatan utamanya adalah gaji besar Grealish, yang mencapai 300.000 pound sterling per pekan. Real Betis tengah berupaya memulangkan Antony ke La Liga. Namun rencana ini menghadapi hambatan utama, berupa keterbatasan finansial. Untuk menyiasatinya, pihak klub dikabarkan sedang menyusun skema transfer berupa peminjaman terlebih dahulu, dengan klausul kewajiban membeli secara permanen pada musim panas 2026. Manchester United, sebagai klub pemilik Antony saat ini, diperkirakan tetap akan mendapatkan persentase dari penjualan pemain asal Brasil itu di masa depan. Meskipun nilai transfer final belum mencapai kesepakatan, angka pembelian permanen diperkirakan berada di kisaran 35 juta euro, lebih rendah dari permintaan awal MU yang mencapai 50 juta euro. Jika kesepakatan ini tercapai, Antony akan menjadi rekrutan termahal sepanjang sejarah Real Betis, melampaui rekor pembelian Denilson yang telah bertahan selama hampir 3 dekade. Belakangan ini, Aston Villa muncul sebagai salah satu klub yang berminat merekrut penyerang Barcelona, Ferran Torres. Tim yang dilatih oleh Unai Emery itu, bahkan dikabarkan siap mengajukan penawaran senilai 50 juta euro. Meski begitu, menurut laporan dari Sport, belum ada tawaran resmi yang diajukan kepada pihak manajemen Barcelona. Menanggapi spekulasi tersebut, Ferran tetap tenang. Ia merasa nyaman bermain di Camp Nou, dan optimistis menyambut musim kelimanya bersama tim Katalan. Ferran tidak hanya ingin bertahan, tapi juga berambisi lebih. Targetnya, musim ini adalah menjadi bagian utama dalam lini serang. Ia bertekad menjadi pesaing serius bagi Robert Lewandowski untuk posisi penyerang tengah. Meski awalnya dikenal sebagai pemain sayap, Torres telah membuktikan kemampuannya saat diberi kepercayaan mengisi peran nomor 9. Penampilan tersebut membuatnya yakin bisa bersaing memperebutkan tempat utama. Belakangan ini, Inter Milan santer dikaitkan dengan minat besar terhadap gelandang Atalanta, Ederson. Namun, tingginya nilai transfer yang diminta Atalanta membuat kesepakatan tersebut sulit terrealisasi. Dengan harga mencapai 55 juta euro, Ederson dinilai terlalu mahal bagi anggaran Inter. Karena itu, klub mulai mempertimbangkan alternatif yang lebih memungkinkan. Salah satu nama yang muncul adalah Quinten Timber, yang dinilai sebagai opsi menarik berkat harga yang lebih masuk akal. Terlebih lagi, kontraknya di Feyenoord hanya tersisa 1 tahun. Kondisi kontrak ini membuat peluang transfer Timber semakin besar. Feyenoord tentu akan kehilangan sang kapten secara cuma-cuma tahun depan. Meski klub asal Rotterdam itu masih berupaya memperpanjang kontraknya, proses negosiasi belum menghasilkan kesepakatan. Jika tak tercapai titik temu, Feyenoord kemungkinan besar harus melepasnya pada musim panas ini. Inter pun siap memanfaatkan situasi tersebut, dan berharap bisa mengamankan jasa Timber dengan harga yang lebih rendah sebelum klub lain ikut bersaing. Douglas Luiz didatangkan dari Premier League dengan harapan tinggi, dan diproyeksikan menjadi pemain kunci di lini tengah Juventus. Namun, penampilannya belum mampu memenuhi harapan. Luiz kesulitan menembus tim utama, dan kontribusinya sepanjang musim terbilang minim. Kondisi ini membuat Juventus merasa kecewa atas investasi yang telah mereka keluarkan. Kini, transfer Luiz dinilai sebagai keputusan yang kurang tepat. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Aston Villa menunjukkan minat untuk memboyong kembali sang gelandang. Namun, mereka hanya menginginkan kesepakatan peminjaman yang bertolak belakang dengan keinginan Juventus. Klub asal Italia tersebut lebih memilih melepas Luiz secara permanen, agar bisa mengurangi kerugian finansial dari transfer sebelumnya. Aston Villa sendiri diduga ingin memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat lini tengah mereka, tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Sementara itu, Juventus mencari solusi jangka panjang, bukan hanya alternatif sementara. Barcelona masih membuka peluang untuk merekrut Denzel Dumfries dari Inter Milan. Kabar positif datang, karena klausul pelepasan bek kanan asal Belanda itu masih aktif hingga akhir Juli. Dengan demikian, Barcelona masih memiliki cukup waktu untuk merampungkan proses transfer. Sebelumnya, Dumfries dikabarkan hanya bisa ditebus sampai 15 Juli. Namun laporan terbaru dari Sport menyebutkan, bahwa batas waktunya sebenarnya adalah 31 Juli. Perpanjangan tenggat ini memberi kelonggaran bagi Barcelona untuk menyesuaikan kondisi finansial mereka, terutama dalam hal pengaturan gaji dan anggaran belanja. Tambahan waktu 2 minggu ini bisa menjadi krusial. Dumfries sendiri sudah lama dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi bek kanan di Camp Nou. Ia pun dilaporkan siap meninggalkan Inter pada musim panas ini, dan diyakini lebih memilih pindah ke Barcelona daripada ke klub Premier League. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Blaugrana dalam persaingan mendapatkan tanda tangannya. Marcus Rashford
termasuk dalam 5 pemain yang diberi waktu tambahan oleh Manchester United untuk mencari klub baru pada bursa transfer musim panas ini. Klub secara resmi menyampaikan bahwa penyerang berusia 26 tahun tersebut tidak masuk dalam rencana pelatih baru, Ruben Amorim, untuk musim depan. Berdasarkan laporan dari The Athletic, Rashford belum bergabung dalam sesi latihan reguler bersama tim utama, dan saat ini menjalani latihan terpisah dengan memanfaatkan fasilitas klub. Keputusan ini pun memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya di Old Trafford. Meskipun hingga kini belum ada kepastian mengenai klub baru yang akan merekrutnya, Rashford tetap menunjukkan sikap profesional. Ia terus menjaga kebugaran, dan tetap berlatih secara serius, menandakan komitmennya untuk tetap dalam kondisi siap tempur, jika ada peluang pindah ke klub lain. Liverpool dikabarkan siap mengucurkan dana besar hingga 100 juta euro untuk mendatangkan 2 pemain Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Vichajes, The Reds tengah mengincar Fermin Lopez dan Andreas Christensen, dengan rencana mengajukan tawaran senilai total 100 juta euro untuk keduanya. Pelatih anyar Liverpool, Arne Slot, disebut melihat kedua pemain itu sebagai bagian penting dari rencana timnya musim depan, dan percaya bahwa mereka bisa langsung memberi kontribusi di Premier League. Rinciannya, Liverpool disebut bersedia membayar 80 juta euro untuk Fermin, dan 20 juta euro untuk Christensen, yang sebelumnya pernah membela Chelsea. Pembicaraan antara kedua klub kabarnya sudah mulai berjalan, dan pihak Liverpool berharap proposal mereka cukup menarik bagi Barcelona untuk mempertimbangkan penjualan. Juventus dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Granit Xhaka dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Jerman tersebut dikabarkan memasang harga antara 8 hingga 15 juta euro untuk melepas gelandang asal Swiss itu. Ketertarikan Juventus terhadap Xhaka muncul sebagai alternatif setelah negosiasi dengan dua target utama mereka, Sandro Tonali dan Davide Fratesi menemui jalan buntu karena tingginya nilai transfer dan proses negosiasi yang rumit. Dalam upaya mencari opsi yang lebih realistis, Xhaka dianggap sebagai kandidat ideal berkat pengalamannya yang dibutuhkan oleh Juventus dalam proyek jangka pendek Bianconeri. Tak hanya Juventus, dua raksasa Turki, Galatasaray dan Beşiktaş, juga dikabarkan mengamati perkembangan situasi Xhaka dengan serius. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain pun diperkirakan akan semakin sengit dalam beberapa pekan mendatang. Arsenal tengah serius memperkuat skuadnya untuk menghadapi musim yang akan datang. Setelah berhasil merekrut Martin Zubimendi dan hampir merampungkan kesepakatan dengan Christian Norgard, fokus The Gunners kini tertuju pada upaya mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting. Meski sedang dalam proses negosiasi transfer senilai hampir 65 juta pound untuk Gyökeres, muncul alternatif tak terduga di bursa transfer, yakni kemungkinan merekrut Dusan Vlahovic secara gratis. Berdasarkan laporan Gianluca Di Marzio, Juventus mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak Vlahovic lebih awal, akibat kegagalan dalam pembicaraan perpanjangan. Jika keputusan itu diambil, sang striker bisa hengkang tanpa biaya transfer. Menurut TBR Football, Arsenal kembali tertarik pada Vlahovic musim panas ini. Bahkan, kabarnya sang pemain siap angkat kaki dari Turin kapan saja jika dihubungi oleh Arsenal. Vlahovic sendiri sudah lama bercita-cita bermain di Premier League, dan Arsenal menjadi salah satu klub impiannya. Barcelona tengah merencanakan sejumlah rekrutan penting guna memperkuat tim asuhan Hansi Flick. Klub asal Katalan ini berambisi mempertahankan gelar La Liga dan tampil lebih kompetitif di kancah Eropa musim depan. Awalnya, mereka menargetkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Namun, sang pemain memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di San Mamés. Berdasarkan laporan Vichajes, Barcelona kini mengalihkan perhatian mereka kepada Julián Álvarez. Penyerang asal Argentina itu dianggap sebagai kandidat ideal untuk memperkuat lini depan Blaugrana. Saat ini, Robert Lewandowski masih menjadi pilihan utama, namun performanya mulai menurun seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, Barcelona membutuhkan sosok penyerang muda yang mampu menjadi tumpuan mencetak gol di masa depan. Álvarez dinilai sebagai opsi tepat, terlebih setelah tampil gemilang bersama Atletico Madrid musim lalu. Fleksibilitasnya di lini serang membuatnya cocok dengan gaya bermain Barcelona. Sejak bursa transfer dibuka, nama Jackson terus dihubungkan dengan potensi kepergiannya dari Chelsea. Pelatih Enzo Maresca disebut-sebut tidak sepenuhnya puas dengan performa maupun gaya bermain striker asal Senegal tersebut. Spekulasi semakin menguat setelah Chelsea merekrut dua penyerang baru, yakni Liam Delap dan João Pedro. Klub asal London Barat itu diduga bersiap melepas Jackson demi menghindari pelanggaran aturan financial fair play. Berdasarkan laporan dari jurnalis transfer terkenal, Matteo Moretto, AC Milan menunjukkan ketertarikan serius terhadap pemain berusia 24 tahun itu. Ketertarikan tersebut disebut-sebut berasal langsung dari pelatih baru Milan, Massimiliano Allegri. Rossoneri saat ini tengah mengalami krisis penyerang, dengan hanya Santiago Jimenez tersisa sebagai striker murni dalam skuad. Allegri, yang telah lama memantau perkembangan Jackson, meyakini sang penyerang dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperkuat lini depan Milan musim mendatang. Darwin Núñez termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih Arne Slot dikabarkan tidak terlalu puas dengan performa penyerang asal Uruguay tersebut, dan memilih untuk tidak mempertahankannya. Dalam beberapa waktu terakhir, Núñez sering dikaitkan dengan sejumlah klub Italia. Napoli, yang merupakan juara bertahan Serie A, disebut sebagai salah satu peminat utama. Menurut laporan Fabrizio Romano,
Napoli kembali menunjukkan keseriusan mereka dalam upaya merekrut Nunes, dengan melanjutkan proses negosiasi. Klub Italia tersebut, dilaporkan telah kembali menghubungi pihak Liverpool untuk membuka pembicaraan lebih lanjut mengenai transfer sang pemain. Keyakinan Napoli untuk merekrut Nunes semakin kuat, setelah mereka menerima dana besar dari hasil penjualan Victor Osimhen ke Galatasaray. Dana tersebut, kabarnya akan digunakan sebagai anggaran untuk merealisasikan transfer Nunes. Paris Saint-Germain tampil superior saat menghancurkan Real Madrid dengan skor telak 4-0 dalam laga semifinal Piala Dunia antar klub 2025 yang digelar di MetLife Stadium. Laga ini menjadi ajang pembuktian kualitas tim besutan Luis Enrique. Fabian Ruiz tampil gemilang dengan mencetak 2 gol, sementara Ousmane Dembele dan Gonzalo Ramos masing-masing menambahkan 1 gol untuk menggenapi kemenangan besar PSG. Real Madrid terlihat kesulitan mengimbangi permainan cepat dan intens dari wakil Prancis tersebut. Hasil impresif ini mengantarkan PSG ke babak final, di mana mereka akan berhadapan dengan Chelsea.